Shalom adik-adik. Selamat datang dalam ibadah sekolah minggu kita pada saat ini bersama Kak Elne dan adik-adik. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, adik-adik dimohon untuk berpakaian rapi, menyiapkan kotak persembahan, dan kalau bisa adik-adik didampingi oleh orang dewasa yang berada di rumah adik-adik. Sudah siap? Kita akan memulai sekolah minggu kita. Ayo kita berdiri dan kita menyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Ayo Kakak Gili. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu akan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu kami dan berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran dalam ibadah pada hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik dimohon untuk menyiapkan Alkitab. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo Kakak Gili. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Lari haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kembali lagi kami datang berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami saat ini masih virtual ibadahnya, tetapi kami yakin percaya Engkau ada bersama kami dalam ibadah kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Berkati dan siapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus, kami bisa mengerti akan kebenaran Tuhan Yesus, serta kami dapat melaksanakan dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nah, kita akan melihat sebuah video yang menceritakan sebuah perumpamaan petani di kebun anggur. Gimana ya ceritanya? Tuhan Yesus kita umpamakan sebagai petani di kebun anggur. Dialah yang mempunyai bibit dan pohon anggur. Dia mengusahakan supaya pohon-pohon itu dapat berbuah dengan lebat. Dialah pohon anggur dan kitalah rantingnya. Kita, ya, kita semua, pembina kita, gembala sidang kita, guru Injil kita, ya, semuanya, saya, kamu, awan, matahari, keadaan cuaca, membantu pohon anggur untuk dapat bertumbuh dengan baik. Pupuk yang bagus, air yang cukup, juga dapat membantu pertumbuhannya. Bagaimana supaya kita tumbuh dengan baik? Tapi, apa yang terjadi ketika sang ranting tidak mau terhubung dengan pokok anggur? Sang petani menjadi sedih, karena pada akhirnya ranting tersebut harus dipotong dan kemudian akan dikumpulkan untuk dibakar. Hal ini berkaitan dengan keinginan daging kita sebagai manusia. Apa yang terjadi jika sebaliknya, ranting-ranting yang terhubung dengan sang pokok anggur akan berbuah dan ranting tersebut akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Oleh karena itu, tinggallah di dalamku, dan aku di dalammu. Dengan ini, mintalah di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Itulah janji Tuhan kita. Dan jika kita berbuah banyak, maka nama Tuhan kita dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, mana yang kamu akan pilih? Ranting yang akhirnya dibakar, atau ranting yang berbuah? Videonya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan Tuhan Yesus menjadi menjadi petani di dalam kebun anggur. Nah, sekarang Kakak Hana mau simpulkan dari video tadi bahwa bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya ada di dalam kita. Dan kita harus melaksanakannya. Kita harus menjalankan apa yang diberitakan sama firman Tuhan. Yang pertama, ingat. Dan kalau perlu dicatat. Kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus ketika kita sebagai anak-anaknya percaya. Ya, tentu. Percayanya dengan sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku percaya dengan Engkau segala sesuatunya pasti akan terjadi. Sesuatunya Tuhan telah rencanakan. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik buat saya. Sebut namanya kalau berdoa. Tuhan, misalnya Tuhan, Hana berdoa, Hana percaya sama Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Wah, hebat banget. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Kita bisa tinggal di dalam Dia hanya dengan percaya. Wow, adik-adik, bahagia banget ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hanya perlu percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang kedua,
tidak hanya percaya dong, tentunya kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu caranya kita harus berbuah. Aduh kakak, gimana caranya berbuah? Nah, tidak mungkin kita mau berbuah di kepala, atau berbuah di telinga, atau bisa jadi pohon buah anggurnya berbuah di hidung, atau di anggota tubuh kita yang lain. No. Kita caranya berbuah di dalam Roh Kudus dengan cara apa? Masih ingat tidak? Buah-buah roh itu. Nah, kita menyanyi sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus. Cuma dua, sehingga kita harus menjalankan apa yang diberitakan firman Tuhan tadi dan video yang kita sama-sama saksikan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam firman Tuhan ini kita dapat bersama-sama menjalankannya, kita bisa dapat bersama-sama percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa berbuah dan berkembang buahnya untuk bisa merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama dengar dan baca dan serta melihat video tadi. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan kita, dan kita menyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Ayo kakak Gili. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Adik-adik, kotak persembahan dimohon untuk disediakan di depan. Dan bersama-sama kita menyanyi lagu Berilah Syukur. Ayo kakak Gili. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami pun telah diberkati, kami telah disertai dalam sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menjaga kami, dan kami pun masih memelihara iman kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama-sama, itu bisa menjadi sebuah teladan yang baik untuk kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau mendoakan pribadi kami. Biarlah Tuhan, kami terus diberkati dan kami terus diajarkan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang turut kepada orang tua, anak-anak yang manis, dan anak-anak yang bisa diandalkan ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, tidak lupa juga kami mau mendoakan teman-teman kami dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bersuka cita ya Tuhan. Biar apapun yang mereka rasakan, Engkau mau sembuhkan, Engkau mau jamah, dan ketika mereka bersuka cita, Engkau mau tambahkan sukacita mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau mendoakan kedua orang tua kami yang sangat menyayangi kami. Biarlah Tuhan,
dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan mau sertai agar mereka pun ya Tuhan boleh menjadi kedua orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengurus yang dalam tugas pelayanan mereka ya Tuhan, berikan kesehatan dan kemampuan, dan biarlah ya Tuhan apapun yang kakak-kakak pelayan kami lakukan, Tuhan mau balas itu lewat kasih karunia Tuhan. Dalam kerajaan sorga, kami telah membawa persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan boleh bermanfaat dengan baik dan boleh menjadi alat untuk kelebaran firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sambut dan dengarkan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Ayo kita berdiri dan kita menyanyi lagu Di Surga Nanti. Ayo kita lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah disertai, kami telah diberkati dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Tuhan berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, dan dalam aktivitas dan keseharian kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Ingat, jangan kemana-mana. Kita dulu saja. Jaga kesehatan. Dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.